Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uran-uran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di lokasi pembangunan. Judul yang kita angkat kali ini adalah ibadah tidak cukup dengan rukun Islam saja. Biar kita nggak gagal paham, maksud penciptaan manusia di dunia atau dilahirkan ke dunia hanyalah untuk berabdi berbakti, menyembah, beribadah kehadirat Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kau di dunia ini semuanya mestinya bernilai ibadah, menyembah, berabdi berbakti kepada Allah. Allah enggak minta sesembahanmu, ya. Tapi Allah nyuruh kau untuk berabdi kepadanya karena itu sistem, ya. Jadi Allah enggak butuh kita menyembah Allah, enggak butuh. Tapi kau diciptakan itu sistemik. Kalau sistemik enggak ada jalan lain kecuali lewat sistem itu. Ya, itu namanya sistemik. Di luar sistemik berarti di luar pertanggungjawaban sistem. Di luar garansi sistem. Berarti apa kau di dunia ini hanya ilah liya'budun. Hanya untuk berabdi berbakti, menyembah, beribadah. Nah, masalahnya sekarang ini orang membedakan ya antara praktek ibadah dan praktek-praktek yang lain. Yang ini dinilai ibadah, yang ini bukan ibadah ya. Contohnya begitu ya. Waktu sholat, waktu ibadah. Waktu makan bukan ibadah. Ya apa enggak? Waktu kau di masjid, waktu kau zikiran itu ibadah. Tapi waktu kau bekerja dianggap bukan ibadah. Ya apa enggak? Padahal ayatnya kan illa liya'budun, ya, hanya untuk berabdi berbakti. Jadi mestinya yang kau kerjakan di dunia ini apapun itu harus bernilai ibadah. Ini masalahnya. Jadi bagaimana caranya kau sholat itu bernilai ibadah. Kau kerja juga bernilai ibadah. Kau rumah tangga juga bernilai ibadah. Ini masalahnya. Nah, ternyata tidak ada yang bisa menerangkan secara teknik ya. Secara prinsip ada dua ya. Kau harus menyamakan visi misi dengan guru zahirmu. Dan yang kedua adalah menyamakan frekuensi dan gelombang dengan guru rohanimu. Nah, ini dia. Jadi, betul jika Allah memerintahkan ibadah hanyalah bagi yang beriman. Kenapa? Orang belum beriman, nggak tahu caranya, nggak tahu jalannya. Alamatnya nggak tahu, cara kesana nggak tahu, prosesnya pun nggak tahu, gurunya nggak tahu, harus bagaimana pun nggak tahu. Teori dimakan mentah-mentah nggak akan bisa berbuah praktek ya. Jadi teori dimakan mentah-mentah nggak mungkin sampai kepada makrifat. Syariat nggak akan pernah bisa menjangkau makrifat ya, kecuali syariat dan hakikat yang sungguh-sungguh mati-matian, maka barulah akan berbuah resultante kuantum, yaitu muncullah gaya makrifatullah. Itu rumus matematika ya, kalau saya analogkan dengan garis sumbu dua gaya. Bentar, saya matikan ini. Nah, sekarang ini mindset orang telah berubah ya. Jadi yang dianggap ibadah itu yang berupa zikir, sholat, haji, puasa dan sebagainya. Nah saya tanya,
sholatmu berapa persen dari kehidupanmu? Nah, sholatmu misalkan taruhlah 6 menit, 6 kali 5, 30 menit. Sedangkan kau hidup sehari semalam sepanjang 360 menit. Tadi 6 menit kali 5 berarti 30 menit. 30 bagi 36 berapa? Masa ibadahmu hanya sekian menit kan gitu ya? Hanya berapa persen itu di kehidupanmu? Padahal teori di awal tadi illa liya'budun, gak nyambung ya. Nyatanya kau sholat hanya sekian persen dari waktumu. Demikian juga dengan korbanmu ya. Kau tahunya kan zakat 2,5%. Masa 2,5% sedangkan ayatnya full dirimu illa liya'budun. Maka banyak orang memprioritaskan dirinya, keluarganya, dan orientasi tujuan hidupnya, barulah sisa-sisanya dipakai untuk Tuhan. Masa begitu? Ya, ini sudah keliru parah ya. Nah, padahal di ayat lain ada kalimat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguh sholatku, hidupku, ibadahku, matiku semua untuk Allah lillahi ta'ala. Ini yang benar ya. Yang praktek tadi salah. Karena apa? Itu kan pendapatmu sendiri. Jadi kau memilah-milah antara yang ada ritual ibadahnya dan yang tidak ada ritual. Padahal kerja itu bisa bernilai ibadah. Rumah tanggamu bisa bernilai ibadah. Apapun yang kau kerjakan semuanya harus bernilai ibadah. Barulah ketemu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah inilah. Jadi sholat syariat itu sholat yang dibatasi takbir sampai salam dengan rukun syarat tertentu secara syariat. Padahal ada sholat macam-macam loh. Ada sholatul khosyi'in, ada sholat daim dan sebagainya. Sholat yang tidak pernah berhenti, tidak putus. Dengan berdiri, duduk, ataupun tidur. Nah ini. Jadi kalau kau masih menganggap ibadahmu hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji, atau zikir, itu keliru. Itu hanya bagian kecil daripada kehidupanmu. Padahal kan mestinya full total hidupmu adalah untuk berabdi berbakti menyembah Allah lillahi ta'ala. Inilah yang keliru. Sehingga kualitas ibadah orang-orang ini gak teratur, gak beraturan, gak ketemu jalannya. Nah, awal orang beribadah itu ketika ada nur iman dan nur kitab dalam diri manusianya. Inilah yang gak pernah diajarkan oleh para ahli ceramah, ahli syariat ya. Karena mereka gak tahu. Nah, dua prinsip tadi yang kami sampaikan yaitu mengaitkan visi misinya dan menyamakan frekuensi dan gelombang. Ini harus ada mursyid. Ini pun harus ada mursyid. Mursyid itu adalah Allah yang wujud zahir di duniamu. Mursyid adalah nur, tapi menempati wali, maka disebutlah di Al-Kahfi 17 menjadi wali ya mursyida. Kau harus berkiblat ke situ, hidupmu, matimu berkiblat ke situ. Nah, di mana-mana orang menyembah Allah kan masih sebatas pemahaman, keyakinan. Allah yang mana? Enggak tahu. Ada Allah yang ke arah timur, ada Allah ke arah barat, ke arah utara, selatan. Masa gitu? Kenapa? Jika orang mengenal Allah hanya kriterianya, pasti orang akan mencocokkan dengan seleranya masing-masing. Tapi tidak pernah hakul yakin. Padahal di awal orang bersyahadat mesti bersaksi. Berarti ada wujud dong yang disaksikan akan di manakah Allah itu beralamat. Kan gitu. Beralamat ya. Ya, menghadapnya ke situ, tapi bukan itu. Karena Allah tetap dibalik tabir rahasianya. Itulah kenapa sifat Allah yang pertama adalah wujud dibalik sifat 20-nya. Ya, maka kau harus tahu, cari dulu di manakah sifat wujudnya. Barulah kau bisa bersyahadat. Nah itu. Jadi, siapapun orangnya, jika belum ada nur kitab dan nur iman, nggak mungkin tahu caranya menyambungkan. Karena ada perintahnya itu. Wabtaghu illahil wasilah. Carilah channel. Channel itu apa sih? Dua ya. Frekuensi dan gelombang. Maka jika kau sama Allah jarak tak terhingga, tapi menyambungkan dengan frekuensi dan gelombangnya, maka salurannya tembus.
Sama seperti kau menyetel radio, kau cari Prambors FM. Kalau FM berarti cari di frekuensi FM. Gelombangnya 100 MHz kau cocokkan, gelombang radiomu disetel di 100 MHz. Maka jika frekuensinya sama, gelombangnya sama, maka siarannya stasiun radio yang sama. Itulah ibadah. Itulah teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Demikian juga badan jasmanimu di dunia, zahirmu. Kau mesti mengaitkan dengan visi misinya. Apa visi misinya? Visi misi ketuhanan. Kepada siapa? Kepada gurumu yang mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang utusan di antara kamu, di antara kaummu, di zamanmu sendiri, yang sangat berat dirasa baginya, yang sangat berharap akan keselamatanmu. Berarti guru yang ini adalah guru yang sebagai juru selamat di zamannya masing-masing. Berarti apa? Menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat manusia. Maka visi misinya guru adalah menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat manusia agar bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi jika ada orang yang mengaku beribadah, mengaku menyembah, berabdi berbakti, tapi nggak berjuang untuk itu, wah, kalau hanya dinikmati dalam kandang-kandangnya sendiri itu namanya bukan perjuangan namanya, itu namanya cari selamat ya. Kalau kau mengaitkan dengan visi misi gurumu, kau mesti berdakwah. Makanya ketemulah kalimat Nabi. Ya, tingkatan keimanan itu bisa dilihat dari orangnya. Nah, paling rendah iman seorang itu ketika orang itu diam, menolak yang batal, mengiyakan yang benar ya, yang hak. Tapi dia hanya berani dengan diam. Itu kadar iman yang paling rendah. Nah, beda dengan orang yang berani berjuang berdakwah di medan publik terbuka. Nah, sama seperti dikerjakan oleh Mas TM. Kalau hanya cari aman selamat di dalam kandang itu banyak itu. Saudara-saudara saya itu yang sama-sama tarekat Naksabandiyah Khalidiyah itu banyak itu. Betul nggak Bu Rama? Nah, yang cuman diam, cari selamat, nggak berdakwah, nggak berjuang, katanya hanya merawat saudara-saudaranya di dalam kandang saja. Itu ajaran siapa? Siapa gurunya? Gurunya sama dengan saya. Sedangkan gurunya saja, guru saya itu mengajarkan kepada kita untuk berjuang. Ya, beliau mendakwahkan ilmu ini kemana-mana dengan segala resikonya. Tapi murid yang bloon-bloon itu banyak itu hanya diam cari selamat. Katanya apa? Kita cuma merawat yang di dalam kandang saja gitu. Ya makanya murid yang demikian banyak akhirnya cuma tinggal hanya beberapa ekor saja. Itu guru kami dulu kan sempat ya di Gresik ya. Tapi jamaah Gresik habis. Nah itu kritikan ya. Buat saudara-saudara saya yang sama-sama Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah. Gurunya sama. Kenapa kamu kok cuma diam? Tidak berbuat. Mestinya malu kamu sama gurumu. Kamu sudah diajar ilmu yang benar. Bentuk rasa syukurmu dengan apa? Dengan diam. Hanya cari selamat. Alamak, itu anak kecil pun bisa ya. Ada yang kaya, ada yang pinter, ada yang alim-alim itu. Tapi cuma diam. Nggak berani mengembangkan. Nggak berani dakwah. Hanya tunggu, habis saja itu. Kan tinggal berapa gelintir orang saja itu ya. Di mana-mana ternyata banyak yang seperti itu. Kenapa? Tidak ketemu dengan ayat di Al-Maidah 35. Setelah kau ketemu wasilah atau jalan ini, wabtaghu ilail wasilah, maka lanjutannya mestinya adalah wajahidu fisabilihi. Apa sih itu artinya? Berjuanglah sungguh-sungguh di jalan ini. Berjuang, berkorban, berabdi, berbakti. Kalau kamu cuman diam, nggak berani dakwah, nggak berani mengembangkan sekolah ini, nggak berani buka tempat wirid, nggak berani mengadakan tempat suluk, kamu cuman menunggu waktu buyarmu saja ya.
Hei, saudara-saudara saya yang di Lamongan, saudara-saudara saya yang di Gresik, ya, banyak itu awalnya, tapi sekarang tinggal beberapa gelintir saja ya. Nah, jadi kenapa? Mereka penakut. Nah, ada gurunya kok masih takut, berarti kamu masih nggak yakin sama gurumu ya. Jadi ini ilmu yang mestinya dicontohkan gurunya dengan wajahidu fisabilihi, menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim dan seterusnya. Nah, sayang sekali, betul Brahma ya? Pak Fauzi, kamu kan punya teman-teman di Gresik itu ya? Nggak saya sebut nama tempatnya ya. Tapi mereka bodoh-bodoh nggak itu? Bodoh-bodoh. Cuman cari selamat. Ngumpet di kandang-kandang ayam ya. Mereka cuma jadi raja ayam. Di kandang ayam itu cuma jadi raja ayam. Mau ilmu ini nggak ada tolok bandingnya katanya. Ya berapa? Ya. Ilmu itu sangat tinggi. Jangan dijual murah. Jangan sampai kita menawarkan permata kepada orang-orang bodoh. Blok, goblok, si bodoh itu kon. Blok, goblok. Kau aja masih penakut, gak berani keluar kandang. Saya gak sebut nama, tapi saya hafal orang-orangnya ya. Orangnya blow-on ya. Ngomongnya pinter-pinter, medit-medit. Giliran diajak ke medan tempur, ayolah berdakwah, gak ada yang berani. Masa begitu? Cerminan daripada wajah gurunya. Masa penakut gitu ya. Jadi demikian ya. Jadi tarekat Naksabandiyah ini adalah tarekat yang besar. Cuman murid-muridnya yang banyak yang blow-on. Kenapa? Nggak ketemu metodologinya. Rumus-rumusnya nggak ketemu. Makanya mereka hanya praktek sekedar seleranya saja. Katanya, suatu saat kau akan kenal itu siapa Mr. TM itu. Betul nggak Brahma? Nah itu dia ya. Sekarang sudah kenal loh. Ternyata Mr. TM yang bisa mengembangkan tarekat ini, mengilmiahkan, mempublikasikan ke seluruh penjuru Nusantara. Betul ya? Nah, baru mereka kenal ya. Sementara mereka cuman jago kandang. Habis itu. Di Gresik itu dulu besar ya, karena guru kami dulu ngawali di Gresik. Sekarang itu habis itu, cuman nggak sampai 10 ekor itu. Jamaahnya itu kalau berjamaah nggak sampai 10 ekor itu. Bikin malu saja itu. Sedangkan kau tetap merasa benar. Benar dari mana? Nah ini dia. Jadi harus kau kaitkan dengan visi misi gurumu. Nah kalau kamu cuma cari selamat itu namanya lambat laun kau akan terpisah akan gurumu ya. Karena kamu tidak meniru. Makanya kata guru kami, katanya berguru, tapi nggak ngikuti jejaknya. Wah, rame. Nah, gitu kata guru kita ya. Nah, jadi banyak demikian tuh. Khalifah-khalifah tua-tua itu bodoh-bodoh, goblok-goblok itu. Pak Fauzi. Nah, saya sebut ya. Itu kan banyak tuh khalifah-khalifahnya yang ada guru yang goblok-goblok, bodoh-bodoh itu. Cuman beraninya dalam kandang. Merasa benar, merasa pintar, merasa high level. Tapi nggak pernah bisa keluar. Ya, kamu nggak pernah berani menyuarakan kepada publik ini loh agama yang terang benderang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Memang pasti ada resiko. Itulah yang kau nggak berani. Makanya kamu tetap di dalam kandang, toh? Bisik-bisik, rasan-rasan, ya, saling gerusak-gerusuk. Tapi kamu nggak pernah berani tampil di publik, toh? Sama seperti TTM. Nggak berani. Mentalmu mental cacingan ya. Jadi demikian ya. Harus menyamakan, mengaitkan dengan visi misinya dan menyamakan frekuensi dan gelombang. Jadi nantinya seluruh kehidupanmu akan bernilai ibadah ya. Kan cocok ya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi demikian ya. Salatmu, hidupmu, ibadahmu semua menjadi amal ibadah. Kenapa? Terkait dengan visi misi gurumu dan menyamakan frekuensi dan gelombang dengan gurumu. Itu channel. Sudah memakai nur itu, memakai saluran channel itu. Gurunya itu.
Nah, itu dia. Jadi kan jelas setelah ketemu wasilah mesti lanjut dengan wajahidu fisabilillah. Jadi sholatmu nggak cuma sholat 5 waktu. Wah, sholat 5 waktu 30 menit. Dibanding 360 berapa persen itu? Masa segitu nilai ibadahmu? Kau cari uang untuk dirimu sendiri. Katanya untuk Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati. Preketek ya. Nah, makanya banyak orang penakut ini. Kenapa? Ternyata nggak yakin sama gurunya. Nggak kenal Burama sama Mursyid. Itu ada Burama, ada Pak Fauzi itu. Yang dulu didoktrin itu supaya menjauhi Mr. TM. Wah itu. Tempatnya di Sedayu sana tuh. Orang bodoh-bodoh tuh orang sana tuh. Nah. Ternyata sekarang kalah besar ya sama Taklim Marifat ya. Oh kalah besar. Mereka sekarang kalah level ya. Nah, baru berapa bulan sudah kalah ya. Itulah kalau kau nggak pernah keluar kandang. Kau nggak tahu pertempuran yang sebenarnya. Ini ya. Salam buat saudara-saudaraku bangkit. Jangan bodoh-bodoh. Bikin malu guru saja ya. Ya, tirulah gurumu. Jangan kau ikuti seleramu sendiri. Wah, gawat ini. Makanya murid-murid Tarikat Naksabandi yang dulu muridnya profesor yang dulu belasan juta habis. Kenapa? Nggak berani bertempur di medan tempur. Berjuang dakwah ya. Mengajak sebanyak-banyak umat manusia ke jalan yang selamat dunia dan akhirat. Itu penuh resiko ya. Kalau orang nggak beresiko nggak akan maju. Kalau orang nggak pernah mengikuti ujian nggak pernah naik kelas ya. Saya nggak sebut nama, sudah sama-sama tahu, sudah gede-gede kok. Masa harus saya sebut nama kayak anak kecil-kecil ya? Itu ada banyak itu, ada khalifah-khalifah suluk itu, tuan-tuan syekh itu. Tapi bodoh-bodohnya minta ampun itu. Bikin malu saja ya. Demikian ya. Jadi ketika setelah ketemu wasilah kau harus berjuang mati-matian. Ikutilah gurumu. Jangan cuma menyalah-nyalakan Mr. TM. Ini Mr. TM berjuang sendirian di luar kandang. Kau cuma menyalah-nyalakan sambil merasa benar sendiri. Oh tak kaplok indasmu kapok ya. Oke demikian. Kepada abang saya yang itu. Oh tak keplak indasmu loh. Kamu nyocot ya. Yang abang itu yang pinter syariat itu tak keplak indasmu ya. Itu gak waya bener-beneran salah-salahan. Siapa yang berbuah di dunia ini itu saja ya. Kau murid harusnya berbuah, nggak cuma bacot, cocot sampai sore ya. Demikian, salam akal sehat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ya. Kau diciptakan di dunia hanya untuk beribadah, berarti berkorban, berbakti dan menyembah Allah. Bukan untuk cari senang, cari aman di kandang masing-masing. Wajahidu fisabilillah. Baru kemudian janji Allah la'allakum tuflihun. Kalau nggak ketemu kau itu buyar hanya nunggu waktu. Kan tinggal berapa gelintir orang itu. Burama ada tinggal berapa di sana? Di Gresik Kota nggak sampai 10 ya? Nggak ada 10 itu di Gresik Kota itu. Bikin malu saja tuh. Tarikatnya demikian besar. Karena diemban oleh orang-orang yang cuma congok-congok blon, plonga-plongo. Akhirnya kan habis. Kan bikin malu sama gurunya. Gitu kok merasa benar, merasa hebat. Oh, cap taek dah, gadel dah. Cuk, jancuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.